Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadirin, saat lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Tentu ruang dokter menyampaikan berjuta-juta doa. Mudah-mudahan cita-cita ataupun aktivitas harapan lebih baik lagi di tahun 2023, khususnya para pecinta ruang dokter sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta ruang dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya ruang dokter akan menyampaikan tiap pagi mutiara-mutiara hikmah yang tertulis dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah. Hari ini ruang dokter akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, rawahu Muslim. Hadisnya menyebutkan ahabbus salati ila Allah taala salatu Dawud. Salat apa yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu salat Dawud. Salat Dawud, Nabi Dawud ya, salatnya Nabi Dawud. Kemudian wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Dawud. Kemudian puasa apa yang paling ini ya bahasanya ahab itu paling, ismu tafdil, paling dicintai oleh Allah, siyamu Dawud, puasanya Nabi Daud. Ternyata Nabi Daud ya gitu, seorang raja ya gitu. Tetapi dia ibadah-ibadahnya, aktivitas-aktivitasnya dicontoh oleh umatnya Nabi. Ada keunggulan tersendiri dari Nabi terdahulu ya, salah satunya adalah Nabi Daud. Ada amalan-amalan atau ibadah-ibadah Nabi terdahulu, atau sering disebut dengan syara'u man qablana, syariatnya orang terdahulu yang kemudian dilestarikan oleh umat Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad beserta umatnya. Ya, selain Nabi Daud ada juga Nabi Ibrahim yang ibadahnya dilestarikan oleh Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu khitan, disunat, kemudian berhaji, berkurban, itu diantaranya syariat umat Nabi Ibrahim. Dan ini ada syariat perilaku kebiasaan Nabi Daud, Nabi sebelum Islam ya, yang dicontoh dan dilestarikan oleh umat Nabi Muhammad. Apa itu? Yaitu pertama salatnya Nabi Daud, yang kedua puasanya Nabi Daud. Bagaimana salatnya Nabi Daud sehingga kemudian harus dicontoh oleh Nabi Muhammad beserta umatnya? Salatnya Nabi Daud itu setengah malam dia tidur, kemudian bangun untuk sholat sepertiga malam, dan kemudian tidur lagi seperenam malamnya. Nah, hitung ya Bapak Ibu sekalian, hadirin ruang dokter sekalian ya, setengah tidur, setengah malam tidur, kemudian bangun sepertiga malam, kemudian seperenamnya tidur lagi. Itu Nabi Daud ya, yang kemudian amalan ibadah salatnya itu harus dilestarikan atau disunahkan untuk dilestarikan oleh umat Nabi Muhammad. Kemudian saumnya, puasanya Nabi Daud ya, ini bagi orang-orang yang pecinta saum ya, begitu. Itu yang saum apa yang dicintai oleh Allah? Yang dicintai oleh Allah yaitu saum Nabi Daud. Bagaimana saumnya Nabi Daud? Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari tidak puasa, sehari puasa. Gonta-ganti. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Bergonta-ganti, bergiliran. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Terus aja begitu. Jadi sifatnya puasanya adalah kontinu. Sebagaimana hadis yang pertama yang pernah saya sampaikan, adwamuha wa in qalla, perbuatan yang dikerjakan secara terus menerus meskipun sedikit.
Nah ini hari ini tidak harus sepanjang hari itu puasa aja terus, tapi bergantian. Hari ini puasa, besok itu puasa. Itulah amalan Nabi Daud yang luar biasa, yang diacungi jempol oleh Nabi Muhammad, sehingga kemudian disunahkan untuk dilestarikan ibadah Nabi Daud yang berupa puasa dan sholatnya Nabi Daud. Kita bagaimana? Apakah sudah mencontoh itu? Tentu belum. Ya, mudah-mudahan Allah menakdirkan, memberikan kekuatan kita untuk bisa mencontoh bagaimana aktivitas sholatnya dan puasanya Nabi Daud. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meniru Nabi Daud. Padahal syariatnya jauh ya Nabi Daud gitu. Syariatnya jauh, tetapi terus dilestarikan karena merupakan aktivitas ibadah yang paling bagus kata Allah, yang paling dicintai, yang paling disenangi oleh Allah, yaitu puasa Daud dan salatnya Nabi Daud. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.